Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Ibu Sasmen, para deputi, staf ahli menteri, dan seluruh keluarga besar Kemenparekraf, perwakilan pemerintah daerah, industri, bisnis, asosiasi, dan akademisi, masyarakat, komunitas, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif, dan tentunya seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Tidak terasa hari ini adalah hari terakhir dari Rakornas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2023. Saya yakin sudah begitu banyak sekali informasi yang bermanfaat untuk kita bawa pulang dan menjadi bahan untuk pengembangan sektor parekraf dalam lingkup kita masing-masing. Nah, kali ini saya diminta Pak Frans untuk menambahkan terkait topik stakeholders parekraf membangun ekosistem parekraf. Saya tidak akan berpanjang lebar, tapi saya ingin mengembangkan dari yang kemarin sempat saya sampaikan saat diundang Pak Menteri untuk bicara secara inkognito dalam pembukaan Rakornas. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, kemarin saya ada bicara mengenai bagaimana Indonesia hari ini telah memasuki era bonus demografi. Yang artinya apa? Yang artinya usia produktif 15-64 tahun ini lebih besar dari usia yang tidak produktif. Puncaknya nanti kita akan raih di tahun 2030 dan dari situ akan turun sampai 2040-an. Ini waktunya sangat singkat Bapak dan Ibu sekalian. Dan momentum ini tidak akan datang 2 kali dalam sejarah sebuah negara. Kalau Indonesia tidak bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik, maka Indonesia akan selamanya terjebak pada kondisi middle income trap. Artinya apa? Middle income trap ini artinya pendapatan rata-rata masyarakat tidak akan mengalami peningkatan yang signifikan sehingga bisa menjadikan Indonesia menjadi kategori negara maju seperti tetangga kita, Singapura, Jepang, sampai ke Amerika dan lain sebagainya. Padahal kita tahu negara-negara maju pastinya secara kondisi dan lain sebagainya lebih baik. Nah, oleh karena itu, sangat urgent sekali kita, seluruh stakeholders parekraf, bekerja dengan cepat, tepat, dan terukur. Target-target sudah jelas, tapi yang perlu kita highlight saya rasa ke depannya adalah yang sering diucapkan oleh Mas Menteri, ciptakan lapangan kerja dan wira usaha yang baru di sektor parekraf. Coba kita bayangkan sejenak, kalau ada 20 juta usaha mikro parekraf dengan 4 karyawan, itu kita sudah bisa menciptakan 80 juta lapangan pekerjaan. Kalau 20 juta tadi naik kelas jadi usaha kecil, karyawan rata-rata misalnya 10 orang, kita menciptakan 200 juta lapangan pekerjaan. Nah, keunggulan sektor parekraf juga adalah siapa saja bisa memulai jenis usaha ini. Tidak perlu menunggu punya modal yang besar dulu baru memulai. Usaha parekraf juga sangat membutuhkan kearifan lokal. Ya, jadi sangat mendukung pemerataan ekonomi dan inklusivitas. Oleh karena itu ke depannya sebagai regulator, sebagai penentu kebijakan, kita perlu memperhatikan bagaimana mendukung ekosistem pelaku usaha parekraf agar mereka bisa naik kelas, agar mereka bisa melakukan inovasi, melakukan terobosan, memanfaatkan teknologi. Kita harus bisa mendorong penambahan jumlah pelaku usaha parekraf sehingga mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang besar. Dan ini kalau berhasil adalah bentuk dari tanggung jawab sosial yang besar untuk bangsa kita. Kalau ini bisa kita terapkan, maka ada 2 aspek SDGs yang kita raih, yaitu dari segi people dan sosialnya. Nah, ketika people dan sosialnya ini kita bisa capai, sebetulnya aspek lingkungan akan lebih mudah untuk kita bisa mengajak keterlibatan dari para pelaku parekraf. Ya. Dan kedepannya tentunya sebagai regulator, sebagai penentu kebijakan, kita juga perlu merumuskan insentif-insentif yang bisa memotivasi para pelaku parekraf ini agar melakukan terobosan-terobosan dan investasi dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Nah,
Jadi intinya apa, Bapak Ibu sekalian? Seluruh stakeholders parekraf kita perlu berkolaborasi, kita perlu bekerja sama, membangun ekosistem yang bisa mendukung peningkatan usaha parekraf yang berkelanjutan secara ekonomi dan akhirnya bisa mencapai SDGs. Baiklah, mari kita terus semangat dalam mewujudkan parekraf hijau yang berkelanjutan dan mensejahterakan menuju Indonesia Emas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.